Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliahnya ya. Kalau misalnya suaranya agak terganggu, Ibu mohon maaf ya. Oke, Ibu mulai presentasi aja ya. Oke, udah kelihatan? Kelihatan udah ya? Oke, kita mulai saja. Jadi di bab 9 ini materinya adalah tentang sulfonasi dan sulfatasi ya. Nah, mungkin kalian karena saudara sudah pernah praktikum, jadi lebih mudahlah memahami tentang proses sulfonasi ini ya. Intinya sulfonasi ini kita mau memasukkan gugus sulfonic acid ya, gugus sulfonic acid. Nanti gugus sulfonic acidnya tuh kita anggap sebagai SO3 ya, SO3H ya, atau gugusnya sulfonil halida SO2Cl pada senyawa organik sebagai bahan baku. Jadi itu yang disebut sulfonasi ya. Jadi yang kita masukkan itu gugus sulfonic acid SO3H atau sulfonil halida SO2Cl gitu ya, sehingga nanti di bahan baku itu akan masuk si gugus-gugus itu, sehingga akan menyebabkan sifat bahan baku itu berubah secara drastis ketika dia sudah dimasuki gugus sulfonil halida maupun sulfonic acid ya. Ini rumusnya gampang saja, artinya secara reaksi kalau misalnya kita punya alkana nih RH ya, ini R2 alkil, H-nya H, ini alkana nih ya, yang mudah saja. Sebagai contoh dari senyawa organik, kita reaksikan dengan SO3 ya. Dia langsung menjadi RSO3H. Nah, ini langsung masuk nih gugus SO3H-nya ya. Gugus SO3-nya terbentuk. Nah, kemudian kalau misalnya reaksikan dengan agentnya H2SO4, sama, ini juga langsung terbentuk. Produknya namanya sulfonat, ya. Jadi produknya namanya sulfonat. Halo, ya, kenapa? Oke, produknya namanya sulfonat. Nah, cuman ini ada produk sampingnya HCl, ya. Nah, ini atau dia pakai agentnya sulfonil klorida. Namanya ini sulfonil klorida ya. Nah, ini masuk ke sini. Kloro sulfonic acid, kalau nggak salah ini namanya kloro sulfonic acid. Sehingga masuk gugus SO3H dengan produk sampingnya HCl. Ya. Nah, ini di semua produknya ini, kalau yang masuk tuh SO3H, disebutnya produknya itu sulfonat. Ya, jadi kalau Anda pakai bahasa Inggrisnya sulfonat, ya, ada S-nya. Nah, kemudian bisa saja misalnya si gugus SO3H itu membentuk produk atau terikat ya, terikat pada atom N. Ya, sehingga membentuk N-sulfonat. Ya, atau disebut juga produknya itu sulfamats. Jadi Rn, misalnya ini SO3ONA ya. Ini H-nya taruh di depan. Sebenarnya ini sama aja ya. Sama aja. Jadi Rn SO3HNA ini dalam bentuk garamnya ya. Nah, ini sulfamats namanya. Nah, ini produk-produk yang sulfamat ini banyak biasanya untuk obat-obatan yang luar, misalnya untuk obat jerawat, misalnya untuk obat kulit, pokoknya. Nah, itu merupakan produk-produk sulfamat. Makanya kalau saudara nih punya sabun atau obat-obatan untuk mengobati jerawat, itu merupakan produk sulfamat. Makanya bau belerang ya.
Nah, itu merupakan produk sulfamat dengan reaksinya sulfonasi. Jadi ada gugus SO3H-nya. Gitu ya. Nah, sulfamat itu kalau SO3H-nya terikat pada atom N. Ya. Nah, kemudian ada juga yang prosesnya itu disebut sulfatasi. Ya, kalau yang tadi sulfonasi, ini sulfatasi. Nah, ini yang dimasukkan adalah gugusnya SO4H. Nah, SO4H gitu ya. Nah, SO4H ini masuk sehingga terikat pada atom C. Membentuk namanya nanti produknya asid sulfat. Ya, asid sulfat. Nah, ini RSO4H. Atau bisa saja si SO4 ini bukan SO4H tapi SO4 saja. Ini terikat antara dua atom C. Nih. Produknya sama, ini produknya sulfat. Ya. Misalnya ini ada reaksi di metil ether tambah SO3, reaksinya sulfatasi sehingga nanti SO4-nya itu ya diapit oleh CH3 SO4 CH3 namanya dimetil sulfat. Ya. Atau misalnya di sini ada alkohol, kita reaksikan dengan chlorosulfonic acid sehingga menyebabkan alkohol sulfat. Ya. Nah, ini banyak digunakan untuk lauryl alkohol ya. Jadi ini ROH-nya itu rantainya yang panjang. Namanya lauryl alkohol. Namanya nanti sehingga produknya lauryl sulfate. Nah, ini ada di produk-produk misalnya deterjen yang Anda sebut sebagai deterjen cair, sabun cair ya, tapi bukan sabun cair untuk mandi ya. Deterjen cair misalnya sabun cuci piring yang seperti itu ya. Sabun cuci piring ini mengandung gugusnya gugus SO4H. Sehingga nanti produknya namanya alkohol sulfat atau namanya lauryl alkohol sulfat gitu. Nah, sekarang coba nanti saudara lihat ya di sabun-sabun cair saudara, deterjen cair itu di situ ada disebutkan lauryl alkohol sulfat. Nah, berarti dia bahan bakunya tuh alkohol, tapi alkoholnya yang rantainya panjang, yang C-nya bisa sampai sekitar 12-an. Ya, jadi alkohol rantai panjang direaksikan dengan chlorosulfonic acid ya, sehingga akan terbentuk gugus SO4H. Nah, ini prosesnya sulfatasi prosesnya. Nah, oke, ini nanti lihat nih saudara nanti ya. Nah, ini aplikasi proses sulfonat atau sulfate ya, sulfat. Ini cukup luas. Ini cukup luas. Misalnya terutama kalau misalnya kita di industri kertas. Industri kertas itu kan bahan bakunya selulosa atau lignin ya. Selulosa, lignin itu harus dilakukan proses sulfonasi dulu. Sehingga nanti di selulosa atau di lignin itu akan tersubstitusi gugus sulfonic acid. Sehingga nanti si gugus sulfonic acid itu mudah untuk mengikat tinta. Nah, ya karena adanya gugus sulfonic acid, sehingga tinta yang kita torehkan di atas kertas itu akan mudah terikat, sehingga bisa ditulisin, gitu. Ya, disebutnya sebagai proses asam ini. Proses asam misalnya proses pembuatan kertas dengan menggunakan proses asam. Nah, itu sebenarnya intinya itu kita melakukan proses sulfonasi di situ. Ya, kemudian yang populer misalnya pada pembuatan deterjen ya, dodeksil benzen sulfonat. Nah, ini caranya sama. Jadi prosesnya nggak hanya sulfonasi, ini ada dua proses ya.
Jadi kita ada benzen nih ya, ada benzen. Mungkin saudara kemarin sudah belajar tentang benzen ya. Nah, nanti si benzennya itu akan digabungkan dengan rantai panjang yang disebut dodeksil. Nanti C12 sampai C15 ya. Karena rantai panjang disebutnya dodeksil, hingga nanti kayak layang-layang. Ini benzen, kan bentuknya segi 6 ya. Terus ada rantai yang panjangnya, ya ada rantai panjangnya. Nah, setelah ada rantai panjang, baru dikasih gugus sulfonic acidnya melalui proses sulfonasi. Jadi prosesnya ada dua. Pertama, benzen dialkilasi untuk memasukkan rantai panjangnya. Nah, nanti dikasih gugus, setelah itu disulfonasi untuk menghasilkan atau memasukkan gugus sulfonic acid. Ya. Sehingga nanti kita dari dodeksil benzen sulfonat itu ada SO3-nya sebagai kutub polar hidrofilik dan senyawa organik rantai panjang sebagai kutub non polar hidrofobik gitu ya. Jadi kalau hidrofilik itu dia nanti akan larut dalam air ya, sedangkan hidrofobik itu yang tidak takut air. Nah, nanti si gugus SO3H-nya ini, sulfonic acid-nya itu akan apa? Akan mengikat kotoran. Nah, akan mengikat kotoran ya, sehingga apa? Kan kotoran itu bentuknya protein dan lemak. Nah, ya sehingga ketika kotoran di dalam pakaian itu sudah terikat, kemudian dilarutkan dalam air. Gitu, dilarutkan dalam air. Sehingga nanti kita bisa lihat kalau habis nyuci itu kan si air cucian itu benar-benar kotor ya, benar-benar keruh gitu. Karena semua kotoran-kotoran yang ada di dalam pakaian itu diikat oleh gugus sulfonic acid-nya dan dilarutkan dalam air. Seperti itu ya. Nah, ini juga sama, ada toluen sulfonic acid sebagai katalis. Kemudian ada phenol sulfonic acid pada proses electroplating. Pokoknya terus ada juga bahan-bahan penyamak kulit ya. Ini bahan-bahan penyamak kulit. Misalnya saudara punya kulit yang mau dibuat baju atau mau dibuat sepatu, itu kan di permukaannya masih banyak lemak-lemaknya ya. Itu kalau nggak dihilangkan nanti kulitnya itu akan mudah apa? Akan mudah berkarat, akan mudah ditumbuhi jamur. Akan ditumbuhi jamur, sehingga harus dihilangkan. Nah, dihilangkannya dengan bahan-bahan yang mengandung gugus sulfonyl klorida. Kalau ini ya, sulfonyl klorida. Nih, jadi sulfonyl klorida itu aromatiknya bisa dalam bentuk benzen ya. Ini dalam pembuatan bahan baku pembuatan sulfo atau amids. Ya, sulfoamids itu yang ada N-nya. Jadi terikat pada atom N. Ini obat-obatan sulfa, misalnya obat-obatan kulit, obat-obatan kayak panu, jamur, dan sebagainya. Ya, makanya obat-obatan kayak gitu kan seperti baunya bau belerang ya. Iya, karena mengandung gugus sulfonyl klorida. Gitu ya. Oke, ini ada aplikasinya ya. Nah, ini tipe-tipe proses sulfonasi ini hanya sebagai pengetahuan aja nih. Jadi karena banyak ya, banyak tipenya. Jadi diklarifikasikan lah, diklarifikasikan supaya kita tidak terlalu bingung ya. Tapi nggak usah terlalu ini, nggak usah, Ibu juga tidak akan menjelaskan. Silakan ini sebagai pengetahuan saudara ya, bahwa untuk sulfonasi itu banyak jenisnya ya, banyak jenisnya. Nah, Ibu mungkin lebih difokuskan supaya sesuai dengan capaian pembelajaran, kita ke sulfonating dan sulfating agent aja ya. Kalau tadi bahan bakunya kan senyawa hidrokarbon ya, atau senyawa organik. Nah, sekarang ke sulfonating dan sulfatizing agent. Nah, ini yang paling favorit itu adalah golongan sulfur trioksida, SO3. Ini sulfur trioksida.
Kemudian saudaranya sulfur trioksida itu ada yang disebut oleum. Ya, kemudian ini ada concentrated sulfuric acid. Nah, golongan ini sulfur trioksida ini paling banyak digunakan. Sehingga nanti Ibu pun akan membahaslah sulfonating agent-nya itu yang paling banyak digunakan saja ya. Jadi sulfur trioksida, kemudian sulfur trioksidanya dalam bentuk chlorosulfonic acid. Ya, chlorosulfonic acid itu rumusnya ClSO3H. Ini untuk proses tadi yang namanya proses sulfatasi ya. Bisa ini pakai chlorosulfonic acid. Nah, kemudian ada sulfur dioksida. Ini SO2, tapi dia harus ditambahkan klor, gas klor. Ini kalau kayak gini bentuknya gas semua ya. Gas. Ini juga SO3 juga bentuknya gas ya. Tapi kalau oleum sama concentrated sulfuric acid, ini bentuknya liquid. Chlorosulfonic acid juga bentuknya liquid ya. Nah, kemudian bisa saja sulfonates ya, maksudnya sulfonat itu produknya itu bisa kita reaksikan lagi ya. Kita reaksikan lagi. Jadi si sulfonatnya itu bisa sebagai sulfonating agent untuk bahan baku selanjutnya. Bisa ya. Ini kayaklah ini contohnya ya, ini salah satu contohnya saja. Nah, kita sekarang ke ininya fokusnya ke ini aja deh, ke sulfur trioksida sebagai sulfonating dan sulfating agent karena ini yang paling banyak digunakan. Kita lihat sifat-sifat perbedaannya apa saja. Tadi kan ada SO3, ada oleum, dan ada H2SO4. Jadi ada 3 jenis, 3 bentuk sulfur trioksida. Bedanya apa ya? Ini 3 bentuk tersebut memiliki kedekatan sifat dan paling banyak digunakan di industri. Nah, SO3 ini merupakan sulfonating atau sulfating agent yang paling efisien. Nah, ini rumusnya kayak gini nih. Ya, strukturnya kayak gini. Cuman SO3 ini adalah bentuk yang sangat tidak stabil. Ya, jadi kalau kamu mau menggunakannya sebagai sulfonating agent tanpa tambahan apa-apa itu dia harus benar-benar dijauhkan dari uap air. Ya, uap air dalam bentuk trash juga nggak bisa. Ya, karena apa? Karena dia akan berubah sifatnya. Bentar ya. Akan berubah sifatnya menjadi ini, jadi sensitif sekali, jadi memiliki afinitas terhadap air yang sangat tinggi sehingga sulit berada tetap dalam bentuk SO3. Jadi selalu berada dalam bentuk SO3 hidratnya. Nah, gitu ya. Ya, jadi SO3 ini jarang digunakan. Kalaupun mau digunakan, jadi tingkat ketelitian atau teknologinya harus sangat spesifik supaya si SO3-nya tetap dalam bentuk SO3. Berarti jangan sampai ada air walaupun dalam bentuk trash-nya. Trash itu kan berarti dikit banget. Nah, itu nggak boleh. Karena nanti dia akan berubah menjadi hidratnya. Hidrat dari SO3 itu. Nah, hidrat daripada SO3 itu apa? Ya, hidrat dari SO3 itu adalah oleum sama H2SO4 pekat. Gitu ya. Nah, ini jadi memiliki afinitas terhadap air sangat tinggi dan sulit untuk tetap berada dalam bentuk SO3-nya. Ya, tetapi selalu berada dalam bentuk hidratnya. Nah, ini kalau misalnya Anda mau melakukan proses sulfonasi menggunakan SO3, Anda temperaturnya harus sekitar 450 derajat Celcius. Ya. Oke. Gitu. Nah, cuman efektif banget nih lihatnya reaksi sulfonasi
dengan menggunakan sulfonating agent SO3 ini reaksinya sangat efisien gitu. Jadi ini langsung ada bahan baku tambah SO3H langsung menjadi RSO3H. Jadi nggak ada produk samping sehingga nanti kita pada saat pemisahan dan purifikasi juga lebih mudah ya. Nah, sekarang SO3 hidrat ini memiliki dua bentuk tadi ya, oleum dan H2SO4 pekat. Nah, ini dapat dijelaskan dengan komposisi sebagai berikut. Ya. Nah, kita lihat ya. Ini misalnya Anda punya yang disebut sebagai monohidrat. Monohidrat itu berarti hidratnya itu ada 1 mol. Ada 1 mol nih. 1 mol H2O sama 1 mol SO3. Kan tadinya awalnya ini adalah SO3 ya. Jadi SO3 yang terhidrasi ya. Hidrat dari SO3. Jadi kalau ada SO3 1 mol, kemudian ada H2O 1 mol, ini yang disebut sebagai 100% H2SO4. Ya, ini disebut sebagai 100% H2SO4 pekat. 100%. Nah, kemudian ada yang disebut dihidrat. Jadi ini SO3, tapi H2O-nya 2 mol perbandingannya. Ya, 1 mol SO3 dan 2 mol H2O. Ini kalau dihitung, ini sekitar 84,5% H2SO4. Bu, kalau misalnya H2SO4-nya 98%, itu gimana? Nah, kalau H2SO4-nya 98%, berarti ininya bukan 1, bukan juga 2. Sekitar 1, sekian, mungkin 1,2 atau 1,3. Anda bisa hitung nih. Bisa hitung berapa perbandingan mol antara SO3 dan H2O untuk konsentrasi H2SO4 98%. Ya, bisa hitung itu. Nah, itu. Jadi, kalau misalnya H2O-nya lebih dari 1 mol, H2O-nya lebih dari 1 mol, itu merupakan disebutnya sebagai bukan monohidrat ya, tapi bisa namanya mungkin namanya macam-macam, tapi ini bisa Anda hitung nih si molnya ini. Nah, ini kalau ini berarti kan airnya lebih dari 1 mol ya. Berarti di sini si H2SO4-nya masih mengandung air di sini. Ya. Nah, tapi kebalikannya ini namanya pyrosulfuric acid. Nah, pyrosulfuric acid ini di sini jika mol si SO3-nya 2 ya, kemudian H2O-nya 1. Jadi mol SO3-nya lebih besar dibandingkan dengan mol H2O. Nah, ini yang disebut sebagai oleum. Ya, ini yang disebut oleum. Jadi nanti oleum itu adalah H2SO4 100%, tapi mengandung ion SO3- yang bebas. SO3- bebasnya. Jadi kalau botolnya saudara buka, itu langsung ada banyak asapnya. Banyak asapnya ya. Nah, ini kalau di sini 2, si SO3-nya 2, perbandingannya 2, H2O-nya 1, ini jatuhnya di sekitar 45% oleum. Terus kalau Bu, kalau SO3-nya 3, berapa Bu? Nah, itu bisa dihitung. Otomatis lebih besar dari 45%. Kalau misalnya SO3-nya 1,5, pokoknya lebih dari 1, itu disebut oleum. Gitu. Paham? Nah, di dalam H2SO4 atau saudara-saudaranya ini,
SO3 merupakan gugus atau spesies yang reaktif. Ya. Jadi makin tinggi nih kandungan air ya di dalam sulfur trioksida itu, dalam golongan sulfur trioksida ini akan makin rendah kekuatannya. Ya. Oke. Nah ini kita kalau misalnya SO3 kan nggak bisa ya, maksudnya tuh jarang digunakan karena sulitnya, teknologinya sulit ya untuk menjaga jangan sampai si SO3-nya terhidrasi ya, sehingga kebanyakan proses-proses sulfonasi ini banyak menggunakan agennya itu H2SO4 pekat dan oleum saja gitu. Namun Ibu sudah jelaskan walaupun nih dua golongan ini ya bersaudara ini, tapi ternyata pada saat penanganannya tidak sama. Jadi penanganannya sama sekali beda. Ini kita lihat ya, perbandingan proses sulfonasi dengan menggunakan agennya H2SO4 dan oleum. Nih, ini ada H2SO4, ini ada oleum. Berarti oleum itu H2SO4 100% yang mengandung SO3 bebasnya ya. Nah, laju reaksi yang H2SO4 ini lambat banget. Lambat. Tapi kalau kita pakai oleum cepat sekali. Ya. Jadi kalau lambat ini berarti kita harus effort ya supaya reaksinya jangan terlalu lambat. Kalau terlalu cepat sekali itu justru harus kita rem supaya reaksinya jangan terlalu cepat. Ya. Nah, panas reaksi membutuhkan panas untuk menyempurnakan reaksi. Jadi di sini endoterm. Endoterm kalau kita pakai H2SO4. Tapi kalau pakai oleum ini justru very exothermis, sangat eksotermis. Jadi nggak usah dipanasin aja, udah langsung mengeluarkan energi yang besar. Nah ini beda. Sehingga nanti hati-hati saudara kalau misalnya bekerja di industri yang menggunakan H2SO4 dan oleum, saudara jadi bisa menangani mana yang harus dipanaskan, mana yang justru harus didinginkan. Ya. Kemudian ini tahap reaksi sebagian saja, artinya tuh kadang kalau misalnya tahap reaksinya itu sebagian berarti kita harus memperpanjang waktu reaksinya. Supaya apa? Supaya si reaksinya bisa berlangsung dengan sempurna gitu ya. Terus kita harus memberikan jumlah H2SO4-nya harus tepat. Ya. Supaya semua bahan bakunya itu habis bereaksi. Nah, sedangkan kalau tahap reaksi untuk oleum itu sempurna, udah habis. Habis semua bahan baku bisa bereaksi ya. Nah, sisa asam ini berarti ya banyak ya karena kita harus memberikannya dalam jumlah asam yang berlebih ya H2SO4-nya. Kalau oleum hampir tidak ada. Jadi langsung habis semuanya. Jadi lebih efektif kalau misalnya kita gunakan si agentnya itu oleum. Nah, kemudian dari ukuran reaktor untuk H2SO4 karena kita memberikan H2SO4 dalam jumlah yang banyak, itu berarti apa? Berarti kan ukuran reaktornya juga harus besar. Nah, itu ya. Sedangkan oleum itu ukuran reaktornya bisa diperkecil. Kemudian viskositas campuran reaksi. Kalau H2SO4 itu kemarin mungkin saudara udah belajar ya yang kemarin sulfonasi itu ya. Ini rendah, jadi encer-encer saja kalau kita pakai H2SO4. Tapi pakai oleum, ini bisa kita lihat si campurannya itu menjadi sangat viskos, menjadi kental. Bahkan bisa si pengaduknya tuh bisa tertahan. Saking kentalnya si pengaduknya itu bisa tertahan karena saking viskosnya, ya saking viskosnya si campuran reaksinya, ya. Sehingga nanti untuk beberapa kasus untuk oleum ini kita harus memberikan pelarut organik, ya, supaya pengadukannya masih bisa berjalan. Nah ini adalah perbandingan dari segi prosesnya.
Ya, kemudian dari reaksinya seperti apa? Nah, ini yang oleum nih. Oleum tuh selalu ditulisnya gini, ARH berarti aromatik ya. Seperti benzen ini. Boleh juga RH, boleh. Ini adalah bahan baku. Terserah ini bahan baku. Kebetulan aja Ibu pakai ARH ya. Aromatik H ini ditambah SO3. Kalau oleum itu ditambah SO3 terus di atasnya ada H2SO4-nya. Ya. Nah, ini jadi sulfonat ditambah H2SO4. Nah, ini lihat nih, ada produk sampingnya H2SO4. Gitu ya. Nah, reaksinya, kinetika reaksinya itu, kecepatan reaksinya itu tergantung daripada konsentrasi si bahan baku dan konsentrasi SO3-nya ya. Nah, ini coba nanti saudara bandingin nih sama kalau kita pakai H2SO4 sebagai agentnya. Jadi RSO3H jadi cuman di sini ada produk samping. Produk sampingnya dalam bentuk H2O. Ya. Sehingga apa? Ibu udah jelaskan juga kemarin, kecepatan reaksinya itu selain tergantung pada konsentrasi bahan baku, juga tergantung atau berbanding terbalik nih dengan konsentrasi air kuadrat. Ya. Jadi ini konsentrasi air kuadrat. Ya, jadi kalau misalnya H2O yang dihasilkannya semakin banyak, maka kecepatan reaksinya itu akan menurun. Menurunnya juga kuadrat nih. Nah, gitu ya. Jadi berbanding terbalik dengan kuadrat konsentrasi air. Sehingga kecepatan reaksi akan berkurang secara berarti. Nah, ini ya. Nah, sehingga kadang-kadang orang lebih memilih menggunakan oleum dibandingkan dengan H2SO4. Tapi tetap saja mungkin oleum lebih mahal harganya dibandingkan H2SO4. Jadi tergantung dari perhitungan di industri itu sendiri deh. Mau pakai oleum atau mau pakai H2SO4. Gitu, yang pasti ketika kita menggunakan oleum dan menggunakan H2SO4 kita sudah tahu penanganannya itu beda, sangat-sangat berbeda ya. Lanjut ya. Ini ke mekanisme reaksi sulfonasi. Saudara harus tahu lah paling enggak mekanisme reaksi ini untuk mempelajari apa yang terjadi di dalam reaksi tersebut gitu. Ya. Apa yang terjadi sehingga saudara bisa paham secara garis besar. Ya. Nah, ini saudara silahkan boleh mempelajari. Jadi ini ada SO3 ya. SO3 ini sebagai agent yang paling berperan di dalam proses sulfonasi ini. Dia akan menyerang bahan baku nih ya. Ini abaikan saja, ini apa ya? Ini abaikan saja ya. Ini bukan S ini. Nah, ini misalnya bahan bakunya benzen ya. Nah, bahan baku benzen ini dia akan menyerang si SO3 ini, minusnya ini, sehingga ini salah satu rantai daripada benzen, rantai gandanya ini akan putus. Ini nggak ada ya. Ini putus ya, ini udah putus. Ini nggak ada di sini, sorry ini. Putus, sebagian mengikat SO3, sebagian lagi mengikat H. Ya. Nah, kemudian nanti ini kan ada H2SO4-nya ya. Ini kita pakainya ini oleum. Ini kita pakainya oleum. Berarti kan ada H2SO4-nya. Nah, H2SO4-nya ini sorry, debu. Ini akan mengambil H yang ada di sini. Akan menarik H yang ada di sini, proton yang ada di sini akan menarik proton yang ada di sini sehingga dia langsung membentuk SO3. Ya, ininya jadi bersatu lagi. Nah, kemudian sehingga dia nanti ini juga akan bentuk
si produk yang seperti ini. Ya. Nah, ini sama-sama nggak stabil. Nanti antara ini dan ini membentuk kestabilan, ya. Nah, dia akan membentuk stabilnya sehingga dihasilkan produk sulfonat dan H2SO4. Ya. Oke. Ya. Nih. Reaksi sulfonasi merupakan reaksi reversibel atau bolak-balik, namun pada temperatur rendah bersifat irreversibel. Ya, nah itu. Kadang-kadang kalau misalnya kita, nah kemudian reaksi sulfonasi juga tergantung dari reaktivitas senyawa aromatis ya, tergantung dari kereaktifan senyawanya. Ya, nah kita kebanyakan melakukan reaksi sulfonasi itu di temperatur rendah. Di temperatur rendah, jarang sekali di temperatur tinggi. Apalagi kalau pakai si oleum. Apalagi kalau pakai oleum, itu kan berarti eksoterm. Temperaturnya harus benar-benar rendah. Berarti reaksinya adalah irreversible. Ya. Kemudian kalau misalnya kita pakai yang H2SO4 pun yang endoterm, diusahakan temperaturnya rendah sehingga reaksinya irreversible, supaya reaksinya irreversible ya. Oke, ini silahkan saudara baca ya. Kalau tadi yang pakai oleum, yang ini yang pakai H2SO4. Kalau yang pakai H2SO4 concentrated selalu diiringi dengan pembentukan ion dulu ya. Pembentukan elektrofilik SO3- dulu ya. Sama kayak gini nih. Ini reaksinya untuk yang pakai H2SO4. Ya. Nih reaksinya kurang lebih sama, cuman ini ada produk akhirnya H2O. Nih. Produk akhirnya H2O, sedangkan yang ini produk akhirnya atau produk sampingnya adalah H2SO4. Oke ya. Itu mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi, kecepatan reaksi, kemudian reaksi kimia, kemudian proses, penanganan proses, perbedaannya antara oleum dan H2SO4. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kebul, Mas Hendy. Kebul. Tapi ditarik, Bu. Apa sabaraha? 100. Mohon iya tanya. Oke. Sekarang kita coba fokus. Karena kalau misalnya kita pakai oleum, udah nggak ada penanganan apa-apa, langsung aja kita kasih oleum, terus kasih pendinginan ya, langsung itu reaksinya nggak masalah. Karena tadi kan udah Ibu jelaskan, jadi hampir tidak ada bahan baku yang tidak habis bereaksi. Jadi selalu habis kalau pakai oleum, karena itu agent yang sangat efektif. Nah, yang jadi masalah yang perlu kita pertimbangkan lebih jauh lagi, kalau misalnya kita menggunakan H2SO4-nya sebagai agentnya itu H2SO4. Ya, jadi Ibu bahas nih sulfonasi dan sulfonating agent H2SO4 pekat. Ini harus ada hal-hal yang diperhitungkan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi itu konsentrasi SO3 pada H2SO4 dalam reaktor. Gitu. Nah, gini ya. Proses sulfonasi dapat berlangsung dengan baik tergantung pada konsentrasi SO3 dalam sulfonating agent yang digunakan. Nah, ini.
Reaksi sulfonasi menggunakan sulfonating agent H2SO4 akan menghasilkan air sebagai produk samping. Nah ini. Terbentuknya air selama proses akan menurunkan konsentrasi asam, ya, konsentrasi H2SO4 yang akan menyebabkan kecepatan reaksi sulfonasi menurun. Nah, itu. Jadi karena adanya H2O, sehingga konsentrasi asamnya itu akan menurun. Nah, konsentrasi asam yang menurun, ini akan menyebabkan kecepatan reaksi sulfonasinya menurun juga. Ya. Nah, saat kandungan SO3 habis atau menurun, ini reaksinya akan terhenti. Gitu. Sehingga kita harus, kalau reaksinya terhenti, sementara bahan bakunya belum habis bereaksi, berarti kan kita harus memperhitungkan berapa H2SO4 yang kita masukkan. Yang kita masukkan di awal reaksi agar reaksinya tetap berlangsung sampai si bahan bakunya itu habis bereaksi. Gitu. Nah, itu tergantung apa? Tergantung daripada kereaktifan daripada bahan baku. Nah, respon bahan baku terhadap konsentrasi SO3 di dalam reaktor minimum, ya, konsentrasi SO3 minimum di dalam reaktor supaya reaksi sulfonasinya masih tetap berlangsung, ya, itu beda-beda responnya. Nah, itu dinyatakan dengan harga pi. Tuh, harga pi. Jadi, harga pi itu apa? Harga pi adalah konsentrasi SO3 minimum yang diperlukan agar reaksi sulfonasi tetap berlangsung. Nah, ya. Jadi kita harus memperhitungkan berapa nih H2SO4 yang diberikan di awal reaksi supaya reaksi tetap berlangsung sampai si bahan bakunya habis. Nih, sehingga kita punya persamaan. Persamaan yang menyatakan kebutuhan asam untuk mensulfonasi 1 mol senyawa organik dinyatakan dengan persamaan ini. Jadi kalau kita punya 1 mol nih senyawa organik mau disulfonasi, pakai rumus ini. X adalah berat asam dalam gram. Berapa sih H2SO4 dalam gram ya masanya yang diperlukan untuk mensulfonasi misalnya 1 mol naftalen? Nah, pakainya pakai H2SO4 berapa persen, Bu? Tergantung. Saudara punyanya yang berapa persen H2SO4-nya? 98% kah? Misalnya, atau 85% kah? Nah, berarti harus ada nilai alfa ini. Nah, nilai alfa ini adalah banyaknya persen SO3 dalam H2SO4 yang digunakan untuk proses sulfonasi. Jadi harga alfa itu tergantung apa? Ya tergantung dari konsentrasi H2SO4 yang kita gunakan. Gitu. Nah, harga pi-nya nanti tergantung daripada senyawa organik yang digunakan. Itu. Nah, ininya juga tergantung daripada suhu ya, suhu operasinya. Nih. Nilai pi untuk monosulfonation naftalen, bahan bakunya naftalen, di suhu 60 derajat Celcius kita pakai pi-nya 56. Jadi persen SO3 minimum adalah 56. Nah, di nilai ini
proses sulfonasi masih bisa berjalan. Ini setara dengan persen H2SO4 68,5. Proses sulfonasinya berjalan. Nah, tapi kalau misalnya udah turun di bawah angka ini, sulfonasinya berhenti. Gitu ya. Nah, sama ini juga. Kalau misalnya temperaturnya lebih tinggi, nilai Pi-nya bisa lebih kecil karena terbantu oleh suhu. Ya. Terbantu oleh suhunya. Oke, itu cara mendapatkan berapa harga berat asam organik atau asam H2SO4, berat asam H2SO4 yang digunakan untuk mensulfonasi 1 mol senyawa organik sampai habis. Ya. Nah, itu. Kemudian tadi temperatur operasi. Nah, ini juga sama, ini pengaruhnya juga di sini temperatur operasi. Kadang-kadang temperatur operasi juga berpengaruh ke si mencoloknya gugus SO3H. Ya. Jadi nanti si SO3H-nya bisa ada di posisi alfa. Ini posisi alfanya di sini. Bisa juga ada di posisi beta. Ya, mencoloknya di mana itu? Di posisi alfa, juga di posisi beta. Ya. Kalau misalnya suhunya 80 derajat Celcius nih contohnya. Kebanyakan nanti naftalennya itu ada di posisi alfa. Tapi kalau misalnya lebih dari 160 derajat Celcius, naftalen sulfonat yang terbentuknya ada di posisi, kebanyakan di posisi beta. Itu ya, nanti otomatis sifat fisik dan kimia untuk dua posisi juga ini beda-beda nanti ya. Oke. Ya, ini pengaruh temperatur. Nih ya. Tadi untuk H2SO4 ya. Ini juga faktor-faktor yang mempengaruhi produk sulfonasi, maksudnya tuh tampilan fisik dari produk sulfonasi itu seperti apa ya. Nah, karena kecepatan kalau kita misalnya pakai H2SO4 itu kan kecepatannya bisa naik ya, endoterm itu kita naikkan misalnya 100%. Kecepatannya akan naik misalnya jadi 2 kali lipat. Cuman nanti warnanya jadi lebih gelap. Nih warnanya lebih gelap. Jadi kalau misalnya ini penunjukannya lebih tinggi, berarti lebih gelap. Kemudian pada distribusi isomer. Jadi kalau kita bahan bakunya pakai benzen, nanti si SO3-nya itu, ini pakai toluen ya, turunannya benzen. Nanti dia ada di posisi orto, para, meta, si SO3H-nya, gugusnya itu. Mencoloknya ya, bisa di posisi orto, para, meta. Jadi ini misalnya toluen ini di sininya CH3 ya. Di sini posisi orto, para, meta. Gitu ya. Nih, kemudian pengaruh temperatur terhadap pembentukan polisulfonat ya. Jadi polisulfonat itu misalnya ada yang mono, sebagian ada di. Jadi polisulfonat itu nanti ada yang rantainya monomer, ada juga yang di dua-dua gitu. Ya. Semakin tinggi, semakin banyak juga yang terbentuk dalam bentuk disulfonat ya. Kayak ini sebagai pengetahuan saja bahwa berbagai faktor bisa mempengaruhi proses sulfonasi ya. Oke. Kemudian apalagi pelarut ya. Pelarut kayak kemarin kita pakai pelarutnya di klorometan misalnya. Terus kalau misalnya kita pakai sulfonasinya itu pakai oleum, berarti kan butuh pelarut karena produknya sangat viskos ya.
Contohnya bisa pakai metilen klorida, kloroform, atau CCA4 ya, dan ortodiklorobenzen bisa. Yang pasti pelarutnya itu tidak boleh larut dalam air, kemudian inert, tidak ikut bereaksi, dan stabil. Ya, oke. Nah, kemudian ini ada cara-cara pemisahan nih. Pemisahan produk sulfonasi dari kelebihan reaksi H2SO4. Nih, cara misahinnya macam-macam. Ya, bisa dengan pengenceran dengan air. Bisa. Jadi produk sulfonasi atau produk atau sulfonat itu anehnya dia tidak larut dalam H2SO4. Dengan konsentrasinya 50 sampai 80%. Itu enggak larut. Jadi kalau misalnya nih kita pakai oleum ya. Pakai oleum kan dihasilkan H2SO4 dalam konsentrasi yang tinggi ya. Karena kan sebagai produk sampingnya H2SO4. Nah, di awal-awal nanti si produk sulfonatnya itu enggak kelihatan karena dia akan terlarut dalam asam dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, untuk memisahkannya kita kasih air, kita encerkan sehingga konsentrasinya si asam atau H2SO4 itu ada di angka 50 sampai 80%. Nah, di angka ini terlihat produk sulfonatnya. Nah, ketika gampang kan kalau udah ada 2 layer itu bisa dipisahkan. Ya. Atau kita bisa tambahkan NaCl atau Na2SO4. Sehingga nanti kalau misalnya kita tambah NaCl, si SO3-nya atau produk sulfonatnya akan berbentuk garam, yaitu RSO3Na. Jadi sodium sulfonat. Nah, kalau udah berbentuk garam, biasanya dia akan mengendap. Nah, itu yang akan dipisahkan. Gitu ya, namanya proses salting out. Atau kebalikannya. Ini tambah bisa juga dikasih CaOH 2 kali atau CaCO3. Bisa ya, garam. Nih. Ya, ini. Ini yang ini bisa dalam bentuk kalsium sulfonat. Ini yang larutnya ini. Ya, lihat ya kalau ini yang larutnya bukan yang mengendapnya. Kalau Na ini yang mengendapnya RSO3Na-nya yang mengendap. Tapi kalau ini yang mengendapnya juga justru H2SO4-nya. H2SO4 ditambah CaOH 2 kali, ini menjadi CaSO4, dia akan mengendap. Atau misalnya H2SO4 ditambah CaCO3, dia akan mengendap. Tapi kalau produk sulfonat ditambah CaOH 2 kali, dia menjadi kalsium sulfonat tapi larut. Gitu. Ya, tapi kalau dikasih Na, dia akan mengendap. Nah, itu jadi memanfaatkan proses mengendap dan larut daripada sifat fisik dan kimia daripada produk dan produk sampingnya. Ya. Nah, ini aplikasi proses sulfonasi. Saudara bisa lihat ini ada benzen ya, baca sendiri aja nih. Sulfonasi benzen. Nih. Lihat di sini ada gambarnya. Kemudian ini aja deh yang penting aja ya. Sulfonasi dodeksil benzen. Nah, ini pada saat Anda mau bikin deterjen. Ya. Bahan bakunya dodeksil benzen. Nih, benzen C6H6 tadinya ya. Yang sudah dialkilasi sehingga rantainya ada rantai panjangnya C12H25. Yang kayak tadi kayak Ibu bilang kayak layang-layang gitu ya. Benzennya kan ada segi 6 ya. Kemudian ini ada rantai panjangnya.
Nah, ini disulfonasi dengan menggunakan 20% oleum. Persamaan reaksinya seperti ini. Tambah SO3, di atasnya ada H2SO4. Sehingga nanti di dalam dodeksil benzen itu masuk gugus SO3H. Disebutnya dodeksil benzen sulfonat. Nah, itu merupakan bahan aktif daripada deterjen. Bahan aktif daripada deterjen, ya, sehingga dihasilkan H2SO4 sebagai produk samping. Nah, karena dia oleum, berarti kan reaksinya eksoterm ya. Nah, ini adalah contoh pembuatan kurang lebih lah ya 1.500 galon dodeksil benzen itu ya. Reaktornya itu dilengkapi dengan pengaduk, kemudian oleum ditambahkan sekitar 13.750 pound. Jadi kalau kita punya 11.000 pound dodeksil benzen, si oleumnya itu 13.750 pound. Nah, reaksi berlangsung 1,5 sampai 2 jam dan tidak boleh melebihi 30 derajat Celcius. Maka dibutuhkan pendinginan di sini karena dianya eksoterm reaksinya ya. Reaksinya nggak boleh terlalu tinggi supaya dia reaksinya searah. Gitu ya. Nah, reaksi berlangsung sekitar 1,5 sampai 2 jam. Kemudian diikuti pematangan selama 2 jam supaya reaksinya sempurna. Nah, nanti nih lihat nih. Di akhir reaksi akan terbentuk sulfonic acid sebagai produk. Tapi sisa asam H2SO4-nya itu 98,2%. Ini tinggi banget. Nah, pemisahannya caranya apa? Dilakukan dengan penambahan air. Kemudian diaduk sehingga nanti terbentuk sulfonic acid, lapisan sulfonic acid dan asamnya 78%. Nah, ketika sudah terbentuk sisa asam 78%, sulfonic acid-nya itu akan membentuk layer, akan terpisah dari sisa asamnya. Gitu. Ya, pemisahan dilakukan dengan 4 jam pengendapan. Ya udah, langsung dipisahin. Nah, setelah sulfonic acid bagian atas dinetralisir dengan penambahan caustic soda NaOH ya, 20% pada suhu 55 derajat. Yield-nya tinggi nih, karena kita pakai oleum. Yield-nya tinggi bisa sampai 99%. Ini gambarnya kayak gini nih, yang di bawah nih. Tuh, ini pakai oleum ya. Ini jadi yang atas diabaikan dulu, ini alkilasi prosesnya. Yang bawah aja, ini udah dodeksil benzen. Masuk ke sini, tambah sulfuric acid. Ya, tambah oleum di sini ya. Kemudian ini ada di sini tambah dodeksil benzen, sulfonic acid udah jadi kan? Ditambahin air supaya terpisah, supaya terbentuk sisa asamnya 78%. Nah, kalau udah terbentuk layer, gampang misahinnya. Si span acidnya dikeluarkan di sini. Nah, dodeksil benzennya dimasukkan ke sini. Nah, nanti ditambahin NaOH sehingga disebut sodium dodeksil benzen sulfonat. Nah, nanti kalau Anda bisa lihat nih di di deterjen itu bahan aktifnya itu pasti sodium dodeksil benzen sulfonat. Deterjen saudara. Nah, kemudian ini dikasih builder ya. Dikasih builder mungkin semacam silika yang gitu ya. Jadi kan Anda kalau misalnya deterjen itu kan banyak ya. Nah, itu tuh enggak semuanya sodium dodeksil benzen sulfonat. Sebagian lagi adalah builders-nya. Ya, jadi buat ngiketin si
zat aktifnya dodeksilbenzen sulfonat. Tapi kalau misalnya saudara beli 1 kg deterjen, bukan 1 kilogram dodeksilbenzen sulfonat, di situ misalnya 20%. Kalau Anda baca nih di itunya 20% senyawa aktif. Nah, itu berarti 20% dodeksilbenzen sulfonatnya. Bukan 1 kilogram dodeksilbenzen sulfonat, enggak. Nah, nanti setelah dikasih builder, di spray. Di spray itu dikeringkan dengan cara spray. Di spray itu berarti disembur kayak mirip ini deh. Mirip Anda kalau mandi pakai shower. Nah, itu di spray, tapi itu masih gede-gede ya. Kalau ini pakai nozzle sehingga nanti partikelnya dikecil-kecil, kemudian disembur dengan menggunakan udara panas ya. Nih, fuel gas, furnace, combustion gases. Jadi udara panasnya disembur di sini. Sehingga nanti dari sini masih dalam bentuk pasta, spray dengan sehingga berubah partikelnya jadi kecil-kecil. Nah, karena ada hembusan udara panas kering, langsung di bawah udah jadi butiran-butiran deterjen. Nah, baru di packing. Nah, itu ya. Itu adalah cara pembuatan deterjen di mana di situ terjadi proses sulfonasi. Di sini terjadi proses sulfonasi dengan menggunakan agentnya apa? Oleum. Ya. Oke. Nah, ini kalau tadi pakai oleum, ada juga ini yang disebut sulfonasi anilin. Ini pada pembuatan anilin sulfonat itu ya, pakai bahan bakunya anilin. Ini anilin tuh H2N C6H5. Jadi ini benzen ya, benzen, tapi ada ininya H2N. H di atasnya tuh bukan H, tapi H2N. Itu yang disebut anilin. Ya. Ini agentnya pakai H2SO4. Sehingga terbentuk anilin sulfonat dan produk sampingnya H2O. Gitu ya. Ini reaksinya endoterm. Sehingga dilakukan dengan metode baking. Baking ini bukan baking. Baking. Suhunya juga tinggi nih. Suhunya sampai 150 derajat Celcius. Waktunya 2 jam. Ya, ini reaksinya endotherm. Nah, setelah selesai juga tetap masih dimasukkan ke dalam rak-rak, tetap masih dipanaskan untuk menyempurnakan reaksi. Jadi di baking, ini bukan baking tapi baking, nggak ada C-nya ya. Pembakaran berlangsung selama 12,5 jam di suhu 280 derajat. Karena reaksinya sangat endotherm sehingga butuh temperatur yang tinggi. Ya, agar dihasilkan apa? Agar dihasilkan yield-nya yang tinggi. Ya, produk dihasilkan berkadar 97% dengan yield 5620 pound atau sekitar 98% ya. Kadarnya 97% dengan yieldnya 98%. Nah, itu jadi perbedaan antara H2SO4 dan oleum penggunaannya. Yang ini yang H2SO4 temperaturnya harus tinggi 150, kemudian dilanjutkan lagi dengan 260 sampai 280. Ya, untuk anilin ya. Kemarin Anda pakai naftalen juga sama ya, tadi dipanaskan cuman tidak setinggi kalau kita pakai anilin. Sedangkan kalau kita pakai agentnya H2SO4 tadi dipanaskan, sedangkan pakai agentnya oleum justru didinginkan. Oke. Itu pembahasan tentang sulfonasi. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ibu izin bertanya. Ya, silahkan.
Tadi kan buat yang pemisahan produk SAM dari kelebihan H2SO4 itu kan pakai NaCl. Nah, di produknya kan itu jadinya natrium sama si produk sulfonasinya. Ya. Itu nanti si natriumnya perlu dipisahin lagi atau nggak perlu? Enggak perlu. Nanti dijual dalam bentuk garamnya. Oh, Kayak berarti Jadi kayak tadi deterjen itu dijual dalam bentuk sodium dodeksil benzen sulfonat. Gitu. Dijualnya dalam bentuk garamnya. Jadi banyak produk-produk sulfonasi itu dijual dalam bentuk garamnya. Supaya stabil. Ya. Kita bikin dulu asamnya, sulfonic acidnya, kemudian dijual dalam bentuk garamnya. Jadi nanti kan gugusnya itu SO3H ya, jadi SO3Na. Gitu. Paham? Paham, Bu. Ya. Silahkan, ada lagi yang mau tanya? Maaf ya, ini Ibu di rumah tuh lagi ada tukang, jadi agak rame. Rumahnya bocor, jadi harus diperbaiki. Mau nyumput nggak ada tempat. Semua diperbaiki. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Paham nggak, saudara? Mudah-mudahan paham ya. Karena saudara udah praktikum juga, udah ini juga ada. Yang penting saudara tahu bahwa sulfonasi ini terutama dengan menggunakan agen sulfur trioksida itu ada yang namanya oleum, ada yang namanya H2SO4. Nah, nanti dalam penggunaannya itu, dalam aplikasinya itu walaupun misalnya sama-sama saudara gitu ya, bentuknya sama, tapi penanganannya beda. Yang satu oleum itu justru eksoterm, berarti harus didinginkan, sedangkan anilin itu sedangkan H2SO4 ini endoterm, jadi harus dipanaskan gitu. Ya. Cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Kalau tidak ada, ya udah, berarti Ibu anggap saudara paham. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau gitu Ibu akhiri saja. Atau ada yang mau nanya? Nungguin saudara nanya? Kecepatan gak Ibu neranginnya? Anda malah bobo kali ya? Insya Allah paham, Bu. Paham ya? Sebentar. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup saja ya. Ibu istirahat sebentar buat nanti kelas selanjutnya ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara yang mengganggu selama kuliah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak, Bu. Ya.